Ada tip menaklukkan suami. Kelapa, saya punya tip. Enteng kalau suami punya istri kecil. Bisa. Coba dicium biar Iya, ntar dulu satu-satu. Tapi kan itu, Cek. Yang belum punya suami nanti akan gue ya. Saya itu sebetulnya kan, saya itu tidak terlalu tertarik ketemu dengan jomblo. Mukanya itu kusut bikin saya cepet tua. Ayo, kalau besok nggak mau cepet nikah, nah. Lah muka yang ini terus. Ayo, digini kok masih nggak pengen cepet nikah, itu terlaluan betul. Pengen, amin, amin, amin. Setelah ini jangan khawatir. Nanti selalu cek, nanti insya Allah langsung bersihin, langsung cepet nikah nanti. Dia lanjutkan. Jadi biasa begitu, tolong di saat Allah berikan kelebihan kepadamu, tingkatkan ketawaduanmu. Habis suamimu dengan ketawaduanmu. Coba saja, kalau perempuan memang dia secara ekonomi memang tidak punya, hanya patuh kepada suami dan sebagainya, seorang istri. Lihat kalau ada masalah sebentar sekali. Hari ini masalah ramai semuanya, subhanallah. Suami pergi pulang dah, minggu depan positif. Tapi kalau sudah punya duit, ini capek kerja seharian. 5 tahun di Hongkong. Wah, bisa belum? Ada Hongkongnya nih. Di rumah tinggal ungkang-ungkang, kirim makan ini tuh, jaga anak dok nggak bener. Sampai anak sekolah di Oris jadi 2 jam ceramahnya. Loh, tobat, insya Allah hari ini tobat, amin. Kami itu rindu Anda bahagia, amin. Amin. Saya rindu pokoknya itu kalau ada orang susah itu saya sedih, ikut sedih. Harus ada, maka tolong tawaduklah. Coba, indahnya mencintai itu, indahnya hidup di dalam mencintai, bukan dicintai. Coba, selama ini ada perempuan datang, ya tolong minta doa, doa apa? Mahabbah. Pelet syar'i, ada pelet syar'i. Ada aja pelet syar'i. Pelet ya pelet kok pelet syar'i. Minta doa mahabbah. Perempuan minta wali kasihan betul. Kami ajarkan indahnya hidup bukan dicintai tapi mencintai. Coba bayangkan dirimu, suamimu sangat mencintaimu tapi kamu tidak cinta. Nah. Lah suruh hidupnya salah, pengen dicintai dok. Belajarlah mencintai suamimu. Mencintai itu indah. Kemudian indahnya mencintai adalah saat memberi, bukan menerima. Mestinya sebagai seorang istri kok kebetulan diberi oleh Allah rezeki lebih dan sebagainya, punya hiburan yang banyak. Bisa ngasih suami, ngasih ini dan sebagainya, kebahagiaan. Karena indahnya mencintai di saat memberi. Bukan di saat menerima, di saat memberi. Puncak keindahan. Tahu kalau indahnya hanya di saat menerima, dia belum cinta benar. Orang kalau sudah mencintai berkorban, ya. Indah dalam cinta, maka cinta itu indah. Maka kenapa kau biarkan kecintaanmu di sana? Di suami tinggal di rumah. Suamimu di mana? Ya, dan tolong jadi begitu. Maka tata hatimu bagaimana agar tidak kurang cinta yang sudah suami dulu. Termasuk ini ada demo yang belum menikah nanti, cara hidupmu jadikan hidup yang gampang. Cara hidup itu mudah. Seorang istri tawadhu. Kalau memang ternyata dirimu orang yang lebih ekonominya, karena mohon maaf saat ini biarpun yang jomblo ini akan bahaya kalau dia merasa lebih punya duit daripada calon suaminya. Bertanya tuh, suami saya belum punya kerjaan lontang-lantung. Saya dari Hongkong, tabungan saya sudah banyak. Sudah gara-gara begitu ragu, padahal dia laki-laki soleh dan sebagainya. Gak apa-apa selagi soleh, kebutuhanmu ada, dan dia insya Allah bisa diajak hidup bareng dengan baik. Sudah jalan hidup, nanti sambil kerja bareng-bareng. Jangan gara-gara pergi ke Hongkong begini standarnya berubah. Padahal dulu sama dia yang soleh itu bisa, anaknya Pak ini soleh. Sekarang tidak harus punya begini. Jadi standarnya standar dunia, bukan akhlak lagi. Pengen menikah dengan orang yang wah kebiar, kenapa?
nggak level dong dengan aneh. Alumni Hong Kong. Hah? Nah, belajar mencintai itu indah. Kemudian dengan bertawadhu. Tawadhu itu belajar, tolong dengan suamimu yang tutur kata yang lembut itu menjadikan suamimu semakin jatuh cinta. Bahkan kalau seandainya ternyata dirimu yang harus memenuhi keluargamu, apa sih salahnya kalau kalian sering juga minta maaf, abang mohon maaf jika selama ini saya yang mengambil alih cover, tapi bukan berarti ini kan tidak menganggap abang kan, mohon maaf bang ya, diridhoi kan saya bayari kontrakan rumahnya. Loh beneran, oke. Oh ini ketahuan, pantesan modelmu begitu. Suamimu itu di saat bekerja nggak dapat duit mau pulang tuh gemeteran dia tuh. Mikir saya nggak bawa duit. Dia tuh sudah mikir tuh bimbang, motornya tuh digas tuh ragu-ragu. Karena apa? Dia pulang tidak membawa uang. Sudah begitu bagaimana mikir listrik, mikir ini dan sebagainya. Jangan sampai di rumah melihat dirimu keluar taring. Karena sudah kelihatan sahadep, mulai tadi senyumnya kok senyum bertaring nih. Ini masalahnya sebagian. Kita kedua sini. Jadi maksudnya apa? Dia tuh mau pulang tuh dengan rasa takut karena tidak punya nafkah. Ya Allah, tadi bisnis gak dapat, pasti suamiku istriku bakal cerewet. Aduh, karena saking cintanya masa istri. Tantungannya khusus ini. Ya, jadi pulang ke rumah tuh suami sebenarnya dalam ketakutan, keraguan. Maka sebagai istri solehah, apa sih salahnya? Pun hidup juga semacam itu. Suami memang lagi ekonomi lagi terpuruk dan sebagainya. Tinggal sambut wahai suamiku. Masa melihat orang cantik ini masih takut, masih cemberut. Harus begitu. Ini ada contoh pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi ini contoh. Permasalahan hidup ini kan bukan untuk saling tuntut. Pada zaman Nabi ada seorang wanita itu ngadu ke Rasulullah. Karena apa? Selama ini suaminya itu nggak bisa kerja, bangkrutan. Mau kerja ini nggak bisa, ini nggak ada duit. Sehingga yaitu yang mencukupi istrinya. Punya anak lagi. Akhirnya wanita itu ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya suami tidak pernah memberi nafkah. Dia nggak bisa kerja. Dia kerja bangkrut, kerja ini dibohongin saking polosnya dia. Pokoknya begitu dah, pokoknya dia nggak bisa. Terus kata baginda Nabi bertanya, lalu bagaimana kamu makanmu selama ini? Dijawab oleh wanita tersebut, ya Rasulullah, saya masih punya peninggalan kurma dan sebagainya. Maksudnya kalau orang sekarang saya masih punya tabungan dari Hong Kong bu ya, iya gitu. Kalau yang nanya bu ya, yang itu kan Rasulullah itu ceritanya. Rasulullah bertanya pada sahabat Nabi ngomong apa? Saya masih punya peninggalan kurma, sehingga kebun kurma, sehingga makan saya masih bisa tercukupi, biarpun ya pas-pasan. Kata baginda Nabi SAW, Nabi memberikan jawaban fikih keadilan. Kalau memang suamimu tidak pernah memberi nafkah, kamu boleh dan tidak dosa kalau minta cerai. Cuman karena wanita itu cerdas, bukan wanita bahlul. Yang wanita bahlul, bodoh langsung ngomong, cerai. Bukan Anda loh. Selanjutnya alhamdulillah tarik lagi. Nah, karena wanita itu cerdas, masa hidup kayak begitu. Karena dia mengerti cinta, mengerti hidup indah. Hidup indah tanpa syarat kok, bukan harus harta melimpah kok, tanpa harus punya anak kok, tanpa harus rumah megah kok. Dia ngerti cinta. Dia mikir, masa gara-gara begitu saya harus tak cerai? Ya Rasulullah. Nah ini kan cerdas dia. Siapa yang cerdas? Amin, cerdas semua ya. Tapi terlanjur ketahuan gak cerdas tadi. Terlanjur ketahuan gak cerdas, gimana ini? Masya Allah. Harus banyak ngaji deh sama Buya nanti. Buya akan datang. Jadi, kata wanita tersebut, ya Rasulullah, ada pilihan lain? Lalu Rasulullah menjawab, lakukan seperti yang sudah kau lakukan. Maka di saat itu engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala sedekah full, pahala menyenangkan suami, pahala menyenangkan anak, dan seterusnya. Banyak pahala yang kau dapat. Apa kata wanita cerdas? Ya Rasulullah, aku pilih yang kedua, tidak harus pakai cerai. Nah, yang penting kan tercukupi hidup.
Ya, lah dicukupi kok. Bagaimana cara berpikir? Anda punya rezeki, bisnis jalan. Suami nggak dapat, suami sudah bekerja, jerih payah, capek tapi tetap gagal, memang nggak bakat. Tapi memang rezeki oleh Allah, Allah lewatkan pada Anda. Syukur atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau lewat saya. Sampai orang cerdas zaman itu yang ngaji, membaca hadis itu, wanita cerdas berkata begini, ya Allah, jadikan suamiku melarat biar saya saja yang kaya. Itu kalimat diucapkan sehingga wanita dia unik, cerdasnya perempuan sampai ngomong, biar suaminya melarat, yang penting saya cukup, yang penting rumah tangga cukup, biar suamiku bisa ngikut saya terus, ngintil saya, ngawal saya. Nah, ini kan cerdas. Lah kok malah bikin keluh kesah, kan aneh. Yang penting tercukupi, anak bisa sekolah, anak bisa makan. Itulah yang perlu cerdas hidup. Suatu ketika ada seorang, ini kejadian Mas Ibu, kejadian. Ini wanita sukses betul. Sampai apa yang ada di otaknya kan begitu. Dia sukses, dia sampai punya rumah sakit, sampai punya segala macam. Sukses. Kemudian punya suami, itu memang setiap bisnis nggak bisa. Kemudian dia ngadu kita, saya minta pisah Bu ya. Kan nggak enak masa ada suami kayak begitu. Suami nggak pernah ngasih nafkah dan nggak pernah, suami nggak punya kerjaan yang mapan katanya. Oh iya. Akhirnya katanya, suamimu ngerong-ngerong kamu? Enggak. Ngambil duitmu? Enggak. Tidak sholat? Enggak. Kasar kepadamu? Enggak. Baik. Kalau begitu tunggu saya nyelesaikan. Nanti harus duduk sama saya minimal 1 jam. Harus duduk. Kayaknya harus belah otaknya dia ini. Saya katakan subhanallah. Kecuali suamimu merongrongmu, ambil duitmu habis-habisan, dolim kepadamu. Suamimu sudah berusaha tapi tidak sukses. Lihat, coba kau berpikir cerdas, jauh lebih bagus. Kamu saat ini punya suami, lihat, dia bisa maksimal dengan dirimu. Pun rezeki saya cukupi, lihat. Anakmu ngambil kedokteran semuanya bisa kau biayai. Anaknya bisa sekolah semuanya. Anaknya bisa sudah ada yang berdiri sukses. Cuman padahal usia sudah menjelang 50, mau minta cerai gara-gara selama ini suamiku tidak pernah kerja. Pun Anda perjalanan hidup sukses hari ini. Kenapa Anda pikir? Ya sih Bu ya. Dan suamimu bukan orang yang dolim kan? Tidak, nggak sholat. Tidak sholat biar aja dikata. Cuman kerja aja Bu ya, saya kok risih lihat orang ngomong-ngomong di rumah. Akhirnya sudah kau pikir lagi. Itu adalah suamimu dikirim oleh Allah. Coba kalau seandainya suamimu merongrong kamu, tersiksa kamu. Suamimu tidak ngambil, bahkan minta duit itu juga tidak pernah. Kamu yang ngasih. Mestinya kamu beruntung, alhamdulillah aku bisa ngasih suamiku. Coba berpikir, kalau tidak punya suami, kalau tidak punya anak juga dan seterusnya. Anak baik-baik, soleh-soleh. Ini masih beruntung seperti ini. Bandingkan suaminya tidak punya duit, kamu juga tidak punya duit. Iya sih Bu ya. Ya kenapa kok saya emosian? Salah bergaul kau itu. Salah bergaul. Sehingga dalam bergaul, kan anak-anak wanita-wanita punya prestasi, karir itu biasanya bergaulnya itu begitu. Kamu kalau suami harus lebih dari kamu loh ya. Kamu harus gini loh, bisnismu lebih gede dari suami. Actionnya begitu bergaulnya itu. Masa kamu punya suami hanya ini? Nggak kufu sama kamu, nggak sebanding dengan kamu. Itu salah bergaul. Akhirnya wanita tersebut setelah kita suruh pulang, setelah sebulan kemudian mengatakan, terima kasih kalau seandainya saya sudah ngajukan surat, sudah naikkan itu, saya tarik lagi Bu ya. Dan alhamdulillah sekarang saya lebih fokus pada suami dan saya terima kasih. Pun sudah punya anak dan sebagainya. Anaknya pun juga sama, sudah terprovokasi. Anaknya sudah enak sama bapaknya. Anaknya memang begitu karena meracuni anaknya. Padahal ayahnya juga tidak salah, cuma ayahnya tidak bakat bekerja. Dan ayahnya memang ada kelemahannya, ayahnya itu gak bisaan. Karena ayah itu pernah dapat duit Bu ya. Terus adiknya butuh, dikasih. Adiknya perlu, padahal uang dia gak pernah ngasih nafkah. Kapan dapat duit loh? Berarti kamu kan punya suami baik hati. Apakah pengen kamu punya suami rampas warisan saudaranya? Enggak juga Bu ya, enggak gitu juga kan gitu. Jadi ternyata wahai wanita yang insya Allah kalian sukses. Amin. Tolong lembutkan hatimu. Amin. Agar indah di rumah tanggamu nanti. Kalau kalian tidak bisa menata ini, nggak bisa. Kalau seandainya suami rezekinya melimpah, alhamdulillah. Kalau tidak, yang penting dia memenuhi kebutuhan pribadimu sebagai seorang suami yang ngayomimu, punya kasih sayang, mendoakan kamu, menemani sholat dan seterusnya. Itu kan indah. Maka jangan sampai ukurannya urusan ekonomi. Dan sengaja kami sampaikan, banyak yang permasalahan di sini. Wanita karir banyak minta cerai. Permasalahan rumah tangga gara-gara dia seorang istri punya kelebihan.
mempunyai kelebihan. Padahal kalau dia berpikir cerdas, alhamdulillah, biarpun suamiku melarang, pun Allah masih ngasih kepadaku rizki. Kenapa tidak aku syukuri? Sementara kalau seorang istri sedekah kepada orang di luar sana dapat pahala, kepada suami double pahalanya kok. Apakah kita tidak rindu pahala? Nah gitu. Kecuali naudzubillah suami sudah tidak sholat dan sebagainya, aduh macam-macam, mabuk, judi segala macam, ya dikembalikan ke tong sampah, ngambil dari tong sampah. Tapi ini suami yang benar, gak ada masalah. Tolonglah ini jadi termasuk ke depan masa depanmu yang masih jomblo ini. Jangan berpikir tentang urusan-urusan dunia dengan cara yang salah. Kalau seandainya dapat suami yang mencukupimu, alhamdulillah. Segini loh ya, wanita itu terlambat menikah itu karena ada yang menikah dengan ambisi. Menikahlah dengan harapan, jangan dengan ambisi. Tolong bedakan ini. Hanya yang cerdas saja bisa bedakan. Ambisi itu begini. Saya menikah harus begini. Kayak tadi, saya kan dokter spesialis, suamimu harus dokter spesialis. Itu ambisi. Saya seorang insinyur, jadi ambisi. Jadi gini wahai solehah, seandainya kamu sebagai seorang wanita yang jomblo, dengar,